Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Dondi Tan bersama Ibu Connie Constantia. Dalam video mereka menceritakan banyak hal. Tapi hal pertama yang akan kita bahas adalah pernyataan Ibu Connie tentang Rasul Paulus. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan pernyataan dia berikut. Yang membuat Alkitab ini kan sudah jelas siapa gitu ya, karena Yesus dan murid-murid yang mengikuti dari awal sampai akhir itu hanya berapa lembar ya. Sementara orang yang cuma mengaku ketemu Yesus yang dipentalin dari kudanya gitu, yang ada saksi, yang saksinya cuma kuda doang, yang di padang gurun, gitu kan, yang melihat cahaya dan mentalin dia, mendengar suara. Nah, dia yang mendominasi Alkitab yang hari ini kita Kristen gitu. Nah, nggak usah pakai indera keenam atau indera ke-8, pakai akal sehat gitu kita sudah bisa notice dong gitu bahwa masa lebih percaya orang yang hanya mengaku, orang yang tadinya mengejar-ngejar tidak suka dengan Yesus dan itu pengikutnya ya dia tidak bisa menghalangi atau menghabisi itu, bahkan lebih banyak dia masuk kan mengarang.com bahwa dia dipilih dengan setelah Yesus naik, ya kan ya. Dan itu yang mendominasi Alkitab sekarang ini daripada murid atau rasul-rasul Yesus sendiri yang mengikuti dari awal sampai akhir. Masuk akal nggak? Kira-kira sekarang begini kita nih, ini nih ya, dia mengikuti Yesus dari awal sampai dia naik. Terus kita nggak dipakai cuma berapa gitu, karena yang mendominasi itu orang yang cuma mengaku, cuman ketemu ruhnya. Yang nyatanya kita ya tadi tentu kita tahu dong cara makannya apapun, tentu kita dong karena mengikuti dari awal ya. Ini kasih saya lagi ngomongin Om Paul ya. Tentulah siapa sih? Ya, dialah yang mengaku kan dia nggak pernah ketemu Yesus, ya dia kenal Yesus, Yesus pernah kenal dia. Nah sekarang ada hoax, Yesus yang pilih dia dari mana? Kapan Yesus ketemu dia? Tidak ada Yesus pernah ketemu dia. Kalau dia kenal Yesus, iya, karena dia tahu dan dia ditugaskan itu dibayar juga kok, gitu kan? Kalau sekarang preman yang dibayar, iya itu saudaranya kan ya, dibayar untuk mengejar pengikut Kristus, gitu kan? Tapi setelah Yesus naik, dia datang mendeklarasikan dirinya bahwa dia dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Ada saksi nggak? Ada, kuda doang. Saksinya kuda. Ada sih tertulis teman-temannya, tapi dari kisah para rasul 9, kisah para rasul 22 itu kan sudah bukan yang tulis. Jadi kisah para rasul itu hanya mungkin kira-kira 9 ke bawah yang masih ada kebenarannya ya kira-kira ya. Tapi kalau 9 ke atas itu sudah karangan dia semua. Dicocologi dengan otaknya ini apa yang terjadi. Barusan kita mendengar ocehan Ibu Connie ini. Dia mengatakan bahwa Rasul Pauluslah yang merusak ajaran Yesus. Dia juga bilang tadi bahwa Rasul Paulus adalah preman bayaran, dan pengakuan Rasul Paulus mendapat penglihatan bertemu Yesus itu tidak ada saksinya, kecuali kuda. Lalu dibantah oleh Dondi Tan sendiri bahwa ada beberapa saksi dalam peristiwa tersebut. Jadi, ketahuan bahwa ibu ini tidak pernah baca Alkitab. Dan jika dengan standar yang dia gunakan kepada Rasul Paulus, yang katanya tidak ada saksi meskipun ada, artinya di depan mata Dondi Tan, ibu ini sedang menolak Muhammad sebagai nabi. Karena kita tahu bersama, sesuai hadis, peristiwa pertemuan Muhammad dan Jibril di Gua Hira tidak ada saksinya. Apalagi ke langit ke-7 bertemu Allah. Tapi dalam beberapa video, dia katanya mengimani Muhammad, karena itu perintah dari Yesus. Tapi kalau saya mengundang, saya kan nggak bikin podcast buat ngundang-ngundang orang. Dan kalau begitu nanti orang berpikir Paulusan yang mengaku Kristen ini saya kan tugasnya di situ. Jadi mereka sudah mau prasangka lagi kan ya, bahwa saya udah bener nih kan sisi Connie nih, gitu kan membela Islam nih, ingin kita jadi mual semua gitu kan ya. Ya, saya kan bilang saya tidak berpihak ke kanan ke kiri. Saya ada di kebenaran itu sendiri. Nah kalau kebenaran yang saya sampaikan selama ini terlihat atau kelihatannya berpihak kepada Muslim, itulah kebenaran yang saya terima. Jangan menuduh saya mengajak orang menjadi berpihak kepada Islam, kepada Muslim. Tapi kalau bertanya apakah Connie atau Sisi mengimani Nabi Muhammad? Iya, harus. Karena itu perintah yang ada di Alkitab saya. Dan Yesus mengatakan sendiri. Sejak kapan Yesus memerintahkan untuk mengimani Muhammad? Padahal, fakta yang kita lihat, pengajaran Yesus bertolak belakang dengan pengajaran Muhammad. Salah satu contohnya adalah peristiwa penyaliban.
Bagaimana mungkin dia percaya Muhammad, sementara di saat yang sama Muhammad dan ajarannya menolak kematian dan kebangkitan Yesus? Saya tidak tahu. Mungkin Ibu Connie ini mau menciptakan agama baru. Lucunya, tadi dia menolak Rasul Paulus karena penglihatan Rasul Paulus menurut dia tidak ada saksi. Tapi di awal video, dia dengan Dondi Tan, dia menceritakan pertemuannya dengan Yesus. Berikut adalah videonya. Gitu loh. Jadi ada di dua dunia gitu. Selama berapa? 6 hari kalau nggak salah? 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam. Saya nggak makan, nggak minum, nggak tidur. 1 menit pun gitu. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Tidur semenit pun gitu. Jadi berbicara yang segala macam bahasa nggak ngerti lah orang gitu. Berperang, tapi mereka tidak melihat dengan siapa sosok berperang. Nah, disitulah proses yang saya akhirnya, saya nggak tahu hari keberapa, saya bertemu dengan Yesus Kristus yang utuh. Gitu. Kenapa Dondi Tan tidak menyanggah Ibu Connie ini? Dengan pertanyaan dia sebelumnya, pada waktu podcast dengan pesulap merah berikut. Karena saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya, saya dapat mimpi. Aduh, males banget deh. Ya, mimpi. Lu ngapa gua harus percaya gitu? Bener, itu bener. Kalau ada orang Kristen bilang sama saya, misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Gua pasti akan tanya gini, yang lo lihat di mimpi lo itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall gitu? Ini siapa nih? Ini nama-nama aktor yang meranin menjadi film Yesus gitu. Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Iya dong. Kalau lo mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Karena di Hollywood kan banyak film-film Yesus kan. Ya, tadi gue sebutin nama-nama aktornya gitu. Mirip yang mana gitu maksud gue. Kalau yang dulu kecil, saya pernah bertemu tapi masih siluet. Gitu. Cuma saya tahu itu beliau gitu karena kita kan ya wonder ciri-cirinya dan berkata sabar jungan anak, sabar kamu, ada satu saat kamu mengerti. Itu ketika saya mengeluh, dulu kan saya masih bilang Tuhan Yesus gitu. Karena memang kita diajarin seperti itu kan. Pertanyaan kita adalah, siapa saksinya Ibu Connie ini bertemu Yesus? Tentu saja tidak ada. Tapi dia menuntut orang percaya kepada perkataannya. Jika dibandingkan dengan Rasul Paulus, sangat jauh berbeda. Setelah Rasul Paulus bertemu dalam penglihatan dengan Yesus, dia berubah 180 derajat. Dan peristiwa penglihatan dia ada saksinya, dan itu terkonfirmasi oleh orang lain, yaitu Ananias, yang Tuhan perintahkan untuk menerima Paulus di rumahnya. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10-15. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan tidak hanya itu, Rasul Paulus juga diakui oleh Rasul Petrus, seperti yang kita bisa baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan lebih daripada itu semua, Rasul Paulus mati karena memberitakan Injil. Pertanyaan kita adalah, siapa Ibu Connie ini? Dan apa yang telah ia lakukan untuk Yesus? Malah, dia membuat orang tersesat dengan pengajarannya. Buktinya, tadi dia katakan, Yesus menyuruh dia beriman kepada Muhammad.
Entah Alkitab mana yang ibu ini gunakan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ibu Connie dan Dondi Tan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai. Saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk. Kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Saya valid, saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, mau, ayo. Yuk, yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Itu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk, yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi, klak 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 klak, kosong.